Nah, di sini menurut saya logika dari Pak Mahfud MD sungguh masuk akal, yaitu terkait apa? Terkait Ketua KPU Hasyim Asyari yang dipecat pada waktu lalu karena terbukti melakukan hal-hal yang tidak perlu terjadi. Di sini dari berita Fusilat News, Mahfud MD Hasyim Asyari berani bohongi anak istri. Ya, kalau kita ketahui pada waktu lalu memang tersandung kasus yang ya Anda pasti tahu sendirilah dari pemberitaan-pemberitaan di media dan berujung pemecatan dari Ketua KPU Hasyim Asyari di sini. Dan pasti berani bohongi rakyat, berani bohongi anak istri, pasti berani bohongi rakyat. Nah, di sini bahkan juga ada lanjutannya, legitimasi kemenangan Prabowo jadi tanda tanya. Kalau kita meluruskan ya dari pemberitaan di sini, misalnya legitimasi kemenangan Prabowo jadi tanda tanya, menurut saya sudah jelas lah dari putusan MK pada waktu lalu dan bahkan juga melalui proses dan tahapan yang cukup panjang, mulai verifikasi suara dan bahkan perhitungan manual dan bahkan juga bukti-bukti dikumpulkan oleh pasangan 01 dan 03 dan digugat di MK. Nah, di MK pun juga terbukti yaitu Pak Prabowo Gibran di situ adalah pemenang Pilpres 2024. Ya, karena tidak cukup bukti lah. Jadi di sini menurut saya sudah clear dan juga sudah jelas ya. Kalau menurut saya di sini legitimasi kemenangan Prabowo jadi tanda tanya, menurut saya ya hanya penggiringan opini saja. Tetapi kalau saya lihat di sini ya, menurut saya apa yang dikatakan Pak Mahfud juga ada benarnya. Tetapi kalau kita lihat pada proses Pilpres yang lalu sudah melalui mekanisme yang ada, mulai perhitungan suara dan lain sebagainya, menurut saya juga sudah clear dan juga ada putusan MK di situ. Tetapi juga dikomentari oleh Temi Selby, masuk akal nggak sih? Iya, menurut saya juga masuk akal. Kalau belum ada putusan MK, tetapi kan sudah ada putusan MK ya, karena putusan MK di situ menurut saya itu sudah clear dan juga sudah jelas. Tetapi di sini saya juga penasaran, kira-kira beritanya seperti apa ya di sini? Apakah dari podcast atau dari tweetan Pak Mahfud MD? Di sini mantan Menko Polhukam, pakar hukum tata negara Mahfud MD mengekspresikan keprihatinan saat mengetahui Ketua KPU Hasyim Asyari dipecat karena perilaku yang tidak seharusnya. Menurut Mahfud, ini bukan lagi masalah sederhana karena menyangkut perzinahan yang berkelanjutan dan juga berulang. Apalagi jika dilihat dari kasus Ketua KPU sebelumnya bersama wanita emas itu terjadi atau dilakukan Hasyim Asyari berkali-kali dan tidak bisa dibantah. Mahfud menyindir Hasyim yang berani membohongi anak dan istri. Karena apa? Kalau orang berani melanggar moral seperti itu, membohongi istrinya, membohongi anaknya, membohongi teman-teman kerjanya, pasti berani melakukan apa saja untuk membohongi rakyat Indonesia. Pasti, iya dong, pasti. Kalau orang begitu sama istrinya, begitu sama anaknya, begitu sama teman-teman sekerjanya, pasti berani membohongi rakyat Indonesia. Itu keyakinan saya secara moral, kata Mahfud dalam podcast Terus Terang Mahfud, disimak pada 10 Juli yang lalu. Nah, jadi bagaimana menurut Anda? Apakah setuju dengan pernyataan Pak Mahfud MD? Ya, menurut saya setuju. Tetapi kalau Pilpres kemarin menurut saya sudah clear dan juga sudah jelas ya kalau menurut saya, apalagi juga sudah ada perhitungan manual dan bahkan juga ada kawalpemilu.org.org. Di situ menurut saya sudah jelas ya, bahkan semua masyarakat bisa mengirimkan hasil formulir C1 dan di situ juga hampir sama hasil dari real account KPU, quick count dan lain sebagainya. Jadi menurut saya di situ memang kenyataannya Pak Mahfud dan juga Ganjar Pranowo hanya 16% dan Prabowo Gibran memang pemenang pada Pilpres, yaitu memiliki jumlah suara 58%. Dari sini kemungkinan hanya penggiringan opini saja ya, legitimasi kemenangan Prabowo jadi tanda tanya. Nah, dari sini saya juga penasaran, kira-kira komentarnya seperti apa ya? Apakah terpancing dengan ya kalimat yang terakhir di sini? Nah, di sini dari Setio, Ketua KPU, Presiden ya seperti itu. Di sini dari Rafaking, gara-gara pernyataan Pak Mahfud itu apakah ada hubungannya dengan penggeledahan rumahnya di kampung? Wah, di sini menurut saya ya jelas sangat berbeda sekali. Entah juga ada yang komen kalah ya, kalah aja. Di sini dari masuk ketua masuk dong. Ya logikanya memang begitu. Bukan lagi masuk akal, dah masuk laga itu ha. Mestinya KPU memainkan nilai yang terendah seperti tender konstruksi tidak sah ya dan lain sebagainya. Kalau sudah kalah jangan malu ya. Kasihan si bapak cara
mengadu dombanya dengan tokoh agama. Dulu dia tegak lurus dan lugu, tapi sekarang jadi begini karena gagal menjadi itu. Nah, di sini bahkan ada pemberitaan yang cukup keren sekali ya. Bahkan di sini ya memang pada waktu lalu ketika menjadi cawapres dari Pak Ganjar Pranowo, bahkan juga rela memundurkan diri dari posisi yang cukup strategis yaitu Menko Polhukam. Di situ bahkan rela mundur, dan kenyataannya setelah maju sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo, ya bukannya menang tetapi hanya memperoleh 16% karena berbagai faktor lah tentunya. Karena apa? Menurut saya sih karena ada pencalonan Gibran sebagai cawapres dari Pak Prabowo Subianto. Di situ menurut saya sangat wow sekali dan sungguh di luar dugaan, yaitu Gibran menjadi cawapres dari Pak Prabowo Subianto. Di sini pun Pak Mahfud MD setelah setidaknya kalah dengan Pak Prabowo dan juga Gibran, dan juga sesudah mundur dari menteri, di sini pun Pak Mahfud MD jujur saya nggak merasa rugi meninggalkan kabinet. Apalagi kalau kita ketahui ya kondisi perpolitikan saat ini sangat wow sekali lah. Jadi apa yang dikatakan Pak Mahfud MD juga sangat masuk akal sekali. Mending mundur saja lah. Di sini mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan bahwa dirinya tidak menyesal meninggalkan kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo. Guru besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta ini justru merasa terhormat. Enggak, saya jujur enggak merasa rugi meninggalkan kabinet, tapi saya merasa ya terhormat saja. Jelas mantan calon wakil presiden itu dalam program Rosi Kompas TV pada 11 Juli. Kehormatan yang dimaksud oleh Mahfud adalah menunjukkan dirinya sebagai calon wakil presiden oleh gabungan PDIP, P3, Perindro, dan Hanura. Sebab kata Mahfud dirinya adalah seorang menteri yang tidak tergabung dalam partai politik. Dia juga mengklaim dirinya sebagai menteri yang tak pernah ikut cawe-cawe dan berkampanye saat menduduki jabatan di pemerintahan. Ya memang terbukti pada waktu lalu juga mundur ya. Menurut saya apa yang dicontohkan oleh Pak Mahfud MD ketika dideklarasikan menjadi cawapres, di situ mundur menurut saya sangat keren sekali. Menurut saya contoh yang baik. Ya sehingga opini dari masyarakat yang berkembang tidak melebar luas lah menggunakan fasilitas negara, menggunakan uang negara untuk berkampanye dan lain sebagainya. Di situ sudah keren lah apa yang dilakukan Pak Mahfud MD, yaitu mundur dari jabatan menteri sudah cukup. Dan di sini juga Pak Mahfud MD tidak merasa rugi, yaitu telah mengundurkan diri menjadi menteri dalam kabinet Presiden Joko Widodo. Karena apa? Karena dari seorang menteri itu nggak ada ruginya sama sekali, terlepas dari menang atau kalah jelasnya. Nah, di sini walaupun kalah, Pak Mahfud MD juga sudah memiliki komitmen yang tinggi ya. Tidak akan merasa rugi lah. Walaupun menang, walaupun kalah, sudah sangat mengerti konsekuensinya, yaitu menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo. Ya, tapi saya berharaplah semoga saja pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.